Halo guys, selamat datang di YouTube channel aku. Terima kasih buat teman-teman yang udah setia nontonin video aku. Dan yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe terlebih dahulu. Thank you. Jadi di video kali ini aku mau bahas mengenai salah satu pembunuh berantai yang paling keji dan biadab pada masanya. Namanya adalah Richard Trenton Chase. Biasa ia dikenal sebagai Richard Chase. Lahir di California 23 Mei 1950. Richard sejak kecil tinggal bersama dengan ayahnya, dan ayahnya itu sering melakukan kekerasan terhadap Chase. Teman-temannya itu, Chase itu adalah anak yang cenderung mungkin introvert kalau kita bilang sekarang. Di masa remaja, Chase mulai mengalami delusi dan ia menjadi seorang pecandu narkoba. Chase pun pindah keluar dari rumah orang tuanya dan ia kos bersama dengan teman-temannya. Tapi teman-temannya itu merasa terganggu dengan perilaku aneh Chase. Chase ini sejak kecil sering melakukan kekerasan terhadap hewan, sering membunuh hewan-hewan kecil, dan bermain api. Jadi sebenarnya Chase ini udah nunjukin banget gejala-gejala psikopat dini. Setelah ia diusir oleh teman-teman kosnya, Chase itu dipaksa tinggal sama ibunya, dan akhirnya ia menurut, ia pun tinggal di rumah ibunya. Ini berlangsung sampai suatu hari Chase mencurigai ibunya sendiri itu mau meracuni dia. Kayak mungkin delusinya sendiri. Jadi Chase ini sering banget itu ke rumah sakit, tiba-tiba ke rumah sakit, ke UGD minta pertolongan. Dia bilang bahwa perutnya itu terkoyak-koyak, hatinya itu terbalik, jantungnya itu berhenti berdetak. Padahal dia itu tidak kenapa-napa. Karena aneh banget itu akhirnya dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit jiwa itu dia didiagnosis sebagai penderita skizofrenia. Nah, skizofrenia kita tahu ya, itu adalah gangguan jiwa yang paling umum, sering dipindah-pindah rumah sakit. Suatu hari dia udah di rumah sakit A, misalnya dia udah dipindah dari rumah sakit A ke B. Di rumah sakit B ini, dokternya sendiri sebenarnya mengatakan bahwa Chase ini sudah pulih. Setelah itu, dia ditemukan di taman oleh suster. Dia sedang memegang 2 ekor burung dengan kepalanya yang udah nggak ada. Setelah itu dia dipindah lagi ke rumah sakit lain sampai suatu ketika dokter menyatakan lagi kalau dia sudah tidak menjadi ancaman bagi masyarakat. Ia pun dilepas, dibebaskan dengan syarat di bawah pengasuhan orang tua. Setelah dia dilepas gitu, ibunya itu malah kayak mungkin karena dia merasa, oh anakku udah sembuh. Jadi ibunya itu nggak kasih dia obat-obatan lagi, nggak diawasin lagi, dibiarin hidup sendiri, bebas gitu. Bahkan ibunya cuma datang kayak seminggu sekali, taruh makanan di kulkasnya, di apartemennya gitu kan. Dibiarin aja gitu. Karena kurangnya pengawasan, yang tadinya Chase hanya terobsesi dengan darah dan organ hewan, ia mulai terobsesi dengan darah dan organ manusia. Di tahun 1975, Chase pernah sekali mengalami keracunan darah karena ia menyuntikkan darah kelinci itu ke tangannya sendiri. Pembunuhan pertama, 29 Desember 1977. Jadi korban pertama Chase ini adalah seorang pria berusia 51 tahun bernama Ambrose Griffin. Griffin ini baru pulang belanja sama istrinya, terus dia bawain belanjaan istrinya, mau masuk ke rumah. Tapi kebetulan Chase itu lewat naik mobil, terus dia ditembak pakai pistol di bagian dadanya Griffin, dan Griffin pun langsung ambruk dan tewas di tempat. Jadi Chase melakukan pembunuhan pertama ini karena ia kesal ibunya melarang dia keluar saat Natal. Setelah kejadian itu, Chase itu semakin merajalela. Ia pernah sekali menyerang tetangganya karena meminta sebatang rokok. 2 minggu setelah kejadian itu, ia masuk lagi ke rumah orang lain dan buang air kecil di lemari orang tersebut, buang air besar di tempat tidurnya. Pas dia lagi pup itu di tempat tidurnya, orangnya itu kebetulan pulang, dia buka pintu dan Chase mendengar ada pintu masuk dan Chase langsung kabur melalui jendela. Jadi Chase itu percaya kalau pintu rumah yang tidak dikunci itu artinya undangan dia buat masuk. Tapi kalau pintu rumah yang dikunci itu artinya dia tidak diinginkan di sana. Jadi dia punya pemikiran kalau, oh rumah ini nggak dikunci, oke berarti aku boleh masuk nih. Nah rumah ini dikunci berarti aku nggak boleh masuk. Jadi ingat teman-teman, selalu kunci pintu rumah meskipun kalian sedang di rumah. Pembunuhan kedua, 23 Januari 1978. Nah, pembunuhan kedua ini terjadi di tanggal 23 Januari 1978. Jadi baru tahun baru. Nah, Chase ini melakukan pembunuhan lagi. Korbannya itu bernama Teresa Wallin. Teresa Wallin ini adalah seorang wanita hamil yang kebetulan saat itu sedang membuang sampah ke halaman belakang. Jadi pintu depannya itu tidak dikunci dan Chase masuk lalu menembak Teresa. Dia menembak Teresa sebanyak 3 kali lalu memperkosa mayatnya. Dia menusuk-nusuk tubuh Teresa beberapa kali sampai organnya itu tercecer keluar. Dan
Salah satu nipple dari Teresa itu dipotong sama Richard itu, lalu darah yang menyucur keluar dari sana itu diminum sama Richard. Nah, jadi sebelum Richard kabur dari rumah Teresa, dia mengambil kotoran anjing yang ada di halaman Teresa itu dan memasukkan kotoran anjing tersebut ke mulut Teresa sampai masuk ke tenggorokannya, guys. Lalu dia pergi. Pembunuhan terakhir 27 Januari 1978. Korban terakhirnya itu bernama Evelyn Myret. Jadi seorang wanita berusia 38 tahun dan juga anaknya Jason yang saat itu berusia 6 tahun. Jadi ada 3 korban, yaitu Evelyn Myret, Jason anaknya, dan juga tetangganya bernama Dan Meredith. Mereka tiga-tiganya itu ditembak menggunakan pistol yang sama dari awal di bagian kepala. Itu yang paling parah itu korbannya itu si Evelyn. Evelyn ini disodomi beberapa kali dan juga disodomi dengan menggunakan pisau. Ada beberapa organ tubuh Evelyn ini yang hilang. Menurut pengakuan Chase itu udah dimakan sama dia. Salah satu bola mata Evelyn itu hampir lepas. Pokoknya TKP-nya itu benar-benar kacau. Sampai polisi bilang ini adalah salah satu TKP paling kacau yang pernah saya lihat. Namun ada satu korban yang hilang, tidak ditemukan, yaitu keponakan dari Evelyn yang udah dia rawat dari kecil, yang saat itu baru berusia 22 bulan, bernama David. Jadi David ini tidak ditemukan di TKP. Nah, karena David tidak ditemukan di TKP, akhirnya polisi pun bertanya kepada Chase gitu. Nah, membuat Chase mengaku. Akhirnya Chase mengaku kalau tubuh David ini disembunyikan di belakang gereja. Akhirnya David ditemukan di sana dengan tubuhnya yang udah termutilasi. Jadi tengkorak David itu hancur, dibuka oleh Chase, dan otaknya itu beberapa bagian itu dimakan oleh Chase. Chase mengaku lagi setelah dia memotong kepalanya itu ada darah yang menyucur keluar dari leher dan dia minum. Dia dijuluki The Vampire Killer karena setelah melakukan pembunuhan dia selalu minum darah korbannya. Jadi Chase ini gampang ditangkap oleh polisi karena aksinya itu sangat sembrono. Dia itu bunuh memang bukan pembunuhan yang direncanakan, tapi karena memang dia random aja itu, random kill gitu. Di tahun 1979, Chase dijatuhi hukuman mati dengan penempatan di ruangan berisi gas beracun. Namun sebelum hari H, jadi sebelum dia dieksekusi itu, dia sering dihasut oleh tahanan lainnya disuruh bunuh diri. Jadi akhirnya Chase itu meninggal karena overdosis di sel penjaranya, bukan karena eksekusi tadi. Jadi teman-teman, ada banyak orang gila di luar sana. Contohnya yang kayak Richard Chase ini. Sekarang itu karena pandemi COVID itu banyak banget napi yang dilepas. Ada baiknya teman-teman lebih aware, lebih was-was, lebih berhati-hati dimanapun teman-teman berada. Apalagi khususnya untuk perempuan. Dari kejadian Chase ini kita bisa menyimpulkan satu hal, yaitu kejahatan itu tidak hanya bisa terjadi di luar. Kejahatan bisa terjadi dimanapun. Jadi teman-teman tetap harus hati-hati di rumah, di luar. Kalau di rumah kunci pintu, jendela, semua dan lain-lain. Tapi kalau di luar ya udah biasa. Apa yang harus kita lakukan di luar teman-teman pastinya udah tahu. Semoga korban-korban dari Chase sudah tenang. Jadi sekian video hari ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton. Ingat pesan aku tadi. Jangan lupa tinggalin jejak ya guys. Semoga video ini sedikit banyak bisa menghibur teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.